Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammadullah, biasa dipanggil Noe. Saya alumni dari Saju, lulus tahun 2012 atau angkatan 23. Salam kenal untuk adik-adik semuanya. Saat ini saya bekerja sebagai CPNS di Kementerian Pekerjaan Umum, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, penempatan di Balai Besar Wilayah Sungai Cimanuk Cisandaru di Kota Cirebon. Sebelumnya saya juga sempat bekerja selama 8 tahun kurang lebih di kontraktor tambang batubara PT Bima di Kalimantan. Baik, adik-adik semuanya, izinkan saya untuk berbagi cerita kisah hidup saya. Mudah-mudahan bisa menginspirasi adik-adik semuanya. Pertama-tama, saya berasal dari keluarga yang sangat sederhana. Almarhum ayah saya bekerja sebagai tukang becak. Kemudian almarhumah ibu saya bekerja sebagai ibu rumah tangga. Saking sederhananya, bahkan saat SMP saja keluarga saya tidak mampu untuk menyekolahkan saya, sehingga saya terpaksa harus sekolah di SMP terbuka atau paket B kalau saat ini ya, karena di situ gratis. Kemudian setelah lulus SMP, saya coba daftar ke SMA, kemudian diterima gitu ya, tetapi karena masalah biaya tadi sehingga saya tidak lanjutkan sekolah tadi ya. Kurang lebihnya 2 tahun saya nganggur karena tidak dapat izin dan juga tidak ada biaya untuk lanjut SMA. Karena benar-benar pengennya sekolah ya, maka setelah 2 tahun saya coba daftar lagi di SMA Judi. Saat itu saya sampai rela untuk berbohong ke orang tua, bilang ke mereka bahwa sekolah ini gratis gitu ya, agar saya dapat izin biar bisa sekolah lagi. Oke, lanjut cerita. Karena saya sudah bilang ke orang tua bahwa sekolah ini gratis, maka konsekuensinya adalah saya tidak boleh meminta biaya sekolah. Sehingga pada saat itu saya tidak pernah meminta biaya ya untuk SPP ataupun untuk tahunan kepada orang tua. Terus dari mana uang saya untuk bayar SPP dan lain sebagainya? Yang pertama, saya nabung ya. Jadi ketika dikasih uang saku, saya sisihkan setiap hari, kemudian saya tabung dan saya gunakan untuk pembayaran SPP tadi. Kemudian alhamdulillah ya, kalau kita berusaha gitu pasti ada jalan. Saat itu saya juga diminta oleh salah satu madrasah gitu ya untuk mengajar, sehingga dari situ juga saya dapatkan income untuk tambahan biaya sekolah saya ya, dan alhamdulillah saya bisa menyelesaikan SMA tepat waktu di tahun 2012. Oke, kita lanjut ke tahun 2012. Saat itu ada program undangan ya, istilahnya undangan untuk bisa masuk ke perguruan tinggi negeri. Nah, saat itu hanya siswa-siswa tertentu saja yang bisa mendaftar, dan alhamdulillah saat itu saya salah satunya ya. Tetapi ketika mendaftar ternyata nama saya tidak bisa didaftarkan. Kenapa? Karena ternyata saya tidak punya NISN, nomor induk siswa nasional. Karena sebelumnya dari SMP saya SMP terbuka, sehingga ternyata tidak ada NISN-nya. Akhirnya gugurlah di situ ya. Padahal saat itu 2 teman saya yang mendaftar itu bisa lolos ya ke Universitas Negeri UGM kalau nggak salah. Saya tidak berkecil hati ya, karena memang pengen lanjut pendidikan gitu ya, meskipun memang keadaan ekonomi tidak memungkinkan. Saya coba cari-cari jalan lain gitu ya. Kebetulan ada pengumuman beasiswa di situ, namanya beasiswa pemimpin bangsa dari Dompet Duafa. Saya coba daftar, ikut seleksinya. Alhamdulillah bisa lolos. Saya dapat beasiswa learning camp. Jadi saat itu diberikan pendidikan gitu ya untuk mempersiapkan diri menuju seleksi tulis. Akhirnya saya ikuti kegiatan tersebut, kemudian sampai akhirnya ujian tulis, dan alhamdulillah saya bisa lulus ya di UPI, Universitas Pendidikan Indonesia, pada tahun 2012. Saat itu saya ngambil jurusan pendidikan teknik elektro. Saya bisa bekerja di tambang, saya juga sekarang bisa bekerja di kementerian.
Itu salah satunya adalah berkat dari sekolah, berkat dari universitas atau kuliah. Karena pada saat bekerja di tambang, ijazahnya tuh harus S1. Kemudian pada saat CPNS juga saat itu requirementnya harus S1 juga. Sehingga alhamdulillah ya, mungkin seandainya saat itu saya menyerah gitu ya, tidak memaksa lanjut SMA, kemudian tidak memaksa, tidak berusaha untuk mencari jalan lanjut untuk sekolah gitu, mungkin saat ini saya tidak jadi apa-apa ya. Saya tidak bisa bekerja di tambang, saya juga tidak bisa bekerja sebagai CPNS. Jadi untuk adik-adik semuanya, jangan berkecil hati. Memang kuliah itu tidak menjamin kesuksesan seseorang, tetapi setidaknya dengan kita kuliah akan menambah kesempatan kita menjadi orang yang bermanfaat dan juga sukses, insya Allah. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.